Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 96 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Saat ini, Edgar Digo berdiri, menunjuk ke arah Aiden Enzo dan berkata dengan marah, "Aiden Enzo, apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara?" Tuan Muda Chavez, seorang bangsawan dari ibu kota, keluar dan ucapkan beberapa patah kata untuk Giorgio Chavez, yaitu untuk menyelamatkan mukanya, dan tentu saja kita bisa lebih dekat. Begitu Edgar Digo mengatakan ini, para pengusaha di industri farmasi dan anak-anak dari keluarga kaya yang berkumpul menuduh Aiden Enzo terlalu sombong, dan bahwa dia sama sekali tidak memiliki sikap sopan. Segala macam pelecehan dan penghinaan, semua dimarahi Aiden Enzo karena tidak muncul di resepsi ini. Percuma, sayang sekali berada di sini. Aiden Enzo sama sekali tidak peduli tentang ini, tetapi menyeringai, tetapi melihat senyum ini, tidak ada yang terlihat sama sekali. Mungkinkah orang ini sama sekali tidak khawatir putra bangsawan dari ibu kota ini akan mengambil tindakan terhadap mereka? Oke, ini bukan masalah besar, saudara Wolf benar-benar temperamental. Giorgio Chavez tersenyum ringan. Orang ini, apakah dia mengakui kesalahannya? Vivian Low berdiri saat ini, dengan senyum anggun di wajahnya, dan Giorgio Chavez, yang penuh permintaan maaf, berkata, "Tuan Muda Chavez. Saya sudah lama mengagumi nama Anda, tetapi saya tidak menyangka Anda untuk datang ke Sangjiang. Suami saya tidak pandai berbicara, dan saya harap Anda bisa memaafkan." Giorgio Chavez melirik Aiden Enzo dengan dingin, memandang Vivian Low dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan penuh penghargaan, "Direktur Vivian, saya mendengar desas-desus tentang Anda ketika saya pertama kali tiba di Sangjiang. Bagaimana saya bisa membandingkan dengan Tuan Muda Chavez? Anda adalah kesayangan majalah Time dan seorang jenius bisnis di ibu kota, dan saya harus belajar lebih banyak dari Anda." Vivian Low berkata dengan nada datar, "Begitulah bisnis, dan Anda harus belajar memuji orang lain. Saya mendengar bahwa grup Bikan Anda telah mengembangkan obat anti-kanker baru. Saya sangat tertarik. Saya ingin tahu apakah Direktur Vivian punya waktu untuk mengobrol. Mungkin kita bisa membicarakan kerjasama." Giorgio Chavez memandang Vivian Low dengan setengah tersenyum, dan langsung melemparkan ranting zaitun. Wanita ini memiliki temperamen yang glamor, yang sangat cocok untuk selera Giorgio Chavez. Setelah mendengar ini, Aiden Enzo terlihat sedikit kedinginan. Keluarga Chavez tidak memiliki ingatan yang panjang. Vivian Low tersenyum, ragu sejenak, dan berkata, "Tuan Muda Chavez tertarik dengan obat baru perusahaan kami, jadi ini adalah kehormatan Bikan kami. Saya pikir kami dapat memilih waktu untuk duduk dan berbicara perlahan." Sekarang, Vivian Low secara alami mengerti apa yang dilakukan pihak lain. Kerjasama itu sebagian besar palsu, tetapi memang benar dia ingin mengajaknya kencan. Tapi dia tidak menolak secara langsung, tetapi menanganinya secara tidak langsung, membuat pihak lain mundur. "Haha, oke, kalau begitu aku akan menunggu Direktur Vivian." Giorgio Chavez tersenyum, kilatan cahaya melintas di matanya. Tetapi pada saat ini, Edgar Digo memandang Vivian Low dengan dingin dan berkata, "Vivian Low, Tuan Muda Chavez mengundang Anda untuk berbicara tentang kerjasama. Itu adalah kesempatan yang tidak dapat Anda tunggu. Bagaimana Anda bisa menolak? Mengapa Anda merendahkan Tuan Muda Chavez? Siapapun dengan mata tajam bisa mengetahuinya." Edgar Digo ini mengincar Vivian Low. Dikatakan bahwa keluarga Digo dan Bikan baru-baru ini mengalami pertengkaran yang tidak menyenangkan, dan mereka telah menarik modalnya. Situasi saat ini mungkin benar. Giorgio Chavez sangat gembira, tapi dia tidak menyangka Edgar Digo, seorang idiot, menjadi anjing yang baik. Pada saat ini, Aiden Enzo meletakkan gelas anggurnya, dan berkata dengan dingin, "Edgar Digo, kamu benar-benar punya rencana yang bagus, kenapa kamu tidak mengobrol larut malam dengan Tuan Muda Chavez ini? Mungkin, apalagi yang bisa kamu lakukan muncul dengan percikan api akan datang." Semua orang memandangnya dengan heran, tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh sampah yang tidak berguna ini.
Edgar Digo mendengar kata-kata itu tiba-tiba, kemarahan yang tertahan di dalam hatinya akhirnya pecah. Dia memelototi Aiden Enzo dan berkata dengan dingin, "Aiden Enzo, kamu tidak punya tempat untuk berbicara di sini." "Hehe," cibir Aiden Enzo, berdiri di depan Vivian Low, menatap Edgar Digo dengan paksa, dan berkata, "Edgar Digo, aku tidak peduli apa yang kamu pikirkan, dan kamu memikirkan istriku, aku menyarankan Anda untuk memikirkannya dengan hati-hati. Pertimbangkan diri Anda sendiri, jangan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Digo Jinling Anda yang berani bergerak." Sejak Aiden Enzo melangkah maju, penerimaan ini ditakdirkan untuk menjadi lelucon. Edgar Digo gemetar karena marah, dan berkata dengan marah, "Aiden Enzo, kamu hanya suami yang diangkat di sisi Vivian Low, dan kamu adalah orang tidak berguna. Beraninya kamu berbicara seperti itu padaku. Kenapa? Anda hanya sepotong sampah, dan Anda masih ingin menyentuh keluarga Digo saya. Anda bahkan tidak kencing untuk mengurus diri sendiri." Seperti yang dia katakan, mata Aiden Enzo bersinar terang. Edgar Digo mundur beberapa langkah secara naluriah, mencoba untuk tetap tenang, dan berkata dengan cibiran di sudut mulutnya, "Mengapa? Kamu masih ingin melakukannya? Aku tidak peduli siapa kamu. Jika kamu berani melakukannya di sini, aku bisa membiarkan istrimu bangkrut besok." Aiden Enzo mengerutkan kening, dan rasa dingin keluar dari tubuhnya, yang membuat Edgar Digo merasa seperti musuh. Dia melihat Aiden Enzo hula menamparnya dengan tamparan keras. Bentak, tepuk tangan meriah ini terdengar sepanjang resepsi. Sederhana dan brutal, tubuh Edgar Digo pada awalnya tidak baik, dan dia dilubangi oleh Shirai Waren. Bagaimana dia bisa bertahan menghadapi tamparan Aiden Enzo, dan dia ditampar. Edgar Digo menutupi wajahnya dan jatuh ke tanah, sudut mulutnya dipenuhi darah merah cerah, dan separuh pipinya bengkak. Tamparan tiba-tiba itu membuat semua orang tercengang. Ini adalah penyambutan berstandar tinggi di kota Sanjiang. Semua orang yang hadir adalah pengusaha kaya di bidang medis, dan ada juga putra dari keluarga seperti Giorgio Chavez dari ibu kota. Bagaimana mungkin sampah ini berani membuka penggemar untuk putra keluarga Digo di Jinling meskipun dia tidak setuju dengan dia. Melihat Edgar Digo dipukuli, Shirai Waren segera berdiri, membantu Edgar Digo dan menuduh Aiden Enzo, memarahi, "Kamu terlalu kasar. Ini adalah penyambutan tingkat tinggi di Sanjiang, dan kamu sangat sombong. Penjaga keamanan, lempar dia keluar." Akhirnya menangkap kesempatan itu, Shirai Waren secara alami berusaha keras untuk mengkritik Aiden Enzo, tetapi dia salah. Aiden Enzo mencibir, berjalan ke arah Shirai Waren, mengulurkan tangannya untuk menjambak rambutnya, menamparkan kiri dan kanan, menamparkan 6 atau 7 tanpa ampun, dan berkata dengan dingin, "Kamu ada di mana-mana, bahkan perempuan jalang pun berani membelamu." Giorgio Chavez juga berdiri saat ini, dengan wajah muram, dan berkata dengan sangat tidak senang, "Temanku, sepertinya tidak masuk akal bagimu untuk menyakiti seseorang hanya setelah mengucapkan beberapa patah kata." Aiden Enzo melirik dengan dingin, kondisi fisik tubuhnya tiba-tiba meningkat, dan hawa dingin menyapu penonton, yang membuat Giorgio Chavez tertegun di tempat untuk waktu yang lama tanpa pulih. Mengerikan, bagaimana mungkin pria ini memiliki aura seperti itu, persis sama dengan saat dia menghadapi kakak laki-lakinya. Tidak, itu lebih kuat dari aura sang kakak. Tepat pada saat itu, punggung Giorgio Chavez basah oleh keringat dingin. Dia memindahkan langkahnya dan ingin pergi dari sini, tetapi dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Aiden Enzo menendang dadanya di tempat, menendangnya terbang sejauh 3 atau 4 meter, merobohkan meja anggur. Giorgio Chavez langsung merosot ke tanah, seluruh wajahnya berubah menjadi warna sewarna hati, mencengkeram perutnya, merasa seperti ususnya diikat. Pada saat ini, dia dalam keadaan malu dan benar-benar kehilangan aura seorang bangsawan. Dengan tendangan tiba-tiba, semua orang buta. Ini adalah tuan muda kedua dari keluarga Chavez di ibu kota, Giorgio Chavez. Itu mewakili keluarga Chavez yang agung. Itu adalah raksasa tak terlihat yang tidak lahir di ibu kota. Selain itu, tidak hanya keluarga kaya, tetapi juga latar belakang yang sangat dalam. Keluarga Chavez adalah sang jenderal. Astaga, orang-orang yang hadir menjadi gila. Aiden Enzo sama sekali tidak mempertimbangkan konsekuensi dari tendangan ini. Ini akan membawa bencana besar bagi Bikan. Pukul 3 orang berturut-turut. 2 di antaranya tuan muda, belum lagi Giorgio Chavez yang dipukuli masih menjadi tuan muda kedua dari keluarga Chavez di ibu kota, seorang jenius yang kemungkinan besar akan mewarisi posisi kepala keluarga Chavez.
Itu adalah orang dengan identitas seperti itu yang ditendang oleh Aiden Enzo. Semua orang tercengang, terengah-engah, tidak ada yang berani melangkah maju untuk membantu. Edgar Digo memuntahkan darah karena ditampar, kekasihnya Shirai Waren ditampar 6 atau 7 kali, seluruh wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan Giorgio Chavez, tuan muda kedua dari keluarga Chavez, ditendang sampai dia tidak bisa berdiri. Gila, sungguh gila, yang lain tercengang, dan beberapa bahkan mengutuk dengan suara rendah. Vivian Low mengerutkan kening, dia tidak menyangka suaminya akan bertindak seperti ini. Keluarga Chavez, keberadaan yang tidak jelas. Ini sudah berakhir, suami telah menyinggung seseorang sekarang. Bahkan grup Jingdu Enzo seharusnya tidak bisa melawan keluarga Chavez. Itu jenderal, suami. Vivian Low sangat khawatir, dan buru-buru meraih Aiden Enzo, karena takut dia akan melakukan sesuatu yang terlalu agresif. Pevita Lehnar di samping membuka mulut kecilnya sedikit, dengan ekspresi kaget di wajahnya. Mata yang indah berkedip, dan hatinya sudah bergejolak. Dia tidak menyangka Aiden Enzo akan bertindak seperti ini. Dia adalah putra kedua dari keluarga Chavez di ibu kota. Yang lain tidak tahu kekuatan keluarga Chavez, tapi dia, Pevita Lehnar, mengetahuinya dengan sangat baik. Salah satu dari 4 pangeran di ibu kota, itu adalah latar belakang warna yang khas. Itu mewakili wajah keluarga itu. Keluarga Chavez penuh dengan 4 jenderal. Giorgio Chavez berbaring di tanah, terengah-engah, rasa sakit kram di perutnya membuatnya hampir kewalahan. Dia merasa organ dalamnya telah ditendang dengan keras, dan kepalanya berdengung. Giorgio Chavez sangat marah di dalam hatinya, dia tidak pernah dipukuli sejak dia masih kecil, apalagi penghinaan yang memalukan. Dia adalah putra yang disukai, kombinasi dari kecemerlangan yang tak terhitung jumlahnya, dan objek kekaguman dari banyak generasi muda. Hari ini, dia benar-benar ditendang oleh seseorang. Dalam tampilan penuh lelucon semacam ini akan menyebar ke seluruh ibu kota dalam waktu kurang dari setengah hari. Pada saat itu, Giorgio Chavez akan kehilangan muka. Giorgio Chavez, salah satu dari 4 pangeran besar di ibu kota, benar-benar dipukuli, itu lelucon besar. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Setelah akhirnya memulihkan napas, Giorgio Chavez mengangkat alisnya, menatap Aiden Enzo dengan mata merah, dan sosok jahat yang kuat muncul di sudut matanya, dan perlahan bangkit dari tanah. Setelan mahal di tubuhnya telah ternoda dengan segala macam minuman dan makanan ringan, seperti merangkak keluar dari tempat pembuangan sampah, sungguh tidak sedap dipandang. Giorgio Chavez bangkit, melepas jas mahalnya, melemparkannya ke tanah dengan marah, dan menunjuk ke arah Aiden Enzo. Berteriak hampir histeris, "Kamu mencari kematian. Apakah kamu tahu berapa harga yang akan kamu bayar untuk tendangan ini?" Mata Giorgio Chavez mendung, menatap Aiden Enzo seperti serigala, ingin menelannya hidup-hidup. Benar, dia, Giorgio Chavez, adalah putra kedua dari keluarga Chavez, dan Aiden Enzo memang mencari kematian dengan melakukan ini. Namun, Aiden Enzo merentangkan tangannya dan berkata tanpa rasa takut, "Ini mungkin lelucon terbaik yang pernah saya dengar. Saya menendang Anda, tetapi Anda masih berdiri di sana mendorong saya, bukankah menurut Anda itu membosankan? Harganya, berapa harganya? Aku benar-benar ingin tahu." Aiden Enzo menyeringai murahan. "Oke, kamu punya nyali. Tunggu aku, dan aku akan membuatmu mengerti bahwa kamu tidak dapat menyentuh orang apapun di dunia ini." Giorgio Chavez berkata dengan dingin. "Yo-yo, ancaman. Sepertinya aku pernah mendengar kamu mengatakan itu di suatu tempat, dan penjahat besar dalam film dan drama televisi sepertinya suka menggunakan kata-kata semacam ini." Aiden Enzo memalingkan wajahnya dan tersenyum bercanda. Giorgio Chavez sangat marah sehingga dia tidak bisa menjawab untuk sementara waktu, dan menunjuk ke arah Aiden Enzo dengan wajah marah. Aiden Enzo melangkah ke Edgar Digo yang sedang duduk di tanah, dan memelototinya. Dia sangat ketakutan sehingga dia merangkak mundur beberapa langkah terlepas dari penampilannya, dan kemudian berbalik untuk melihat Giorgio Chavez. Dia mengatakan kata demi kata, "Tuan Muda Chavez. Mari kita sebut ini untuk saat ini. Saya mendengar bahwa Anda berasal dari ibu kota, putra dari keluarga bangsawan. Lalu mengapa Anda tidak berani melawan? Ini seharusnya menjadi prinsip kelahiran yang diajarkan oleh keluarga aristokrat Anda. Silakan, saya akan berdiri di depan Anda sekarang, jika Anda punya nyali, melawan." Provokasi telanjang. "Lakukan, apa yang kamu lakukan?" Aiden Enzo berkata dengan dingin. Melihat bahwa Giorgio Chavez tidak bergerak, dia tiba-tiba menyeringai ironis dan berkata, "Dasar bajingan.
Ternyata anak-anak dari keluarga aristokrat di ibu kota buang air kecil seperti ini, jadi mengapa kita datang berpura-pura? Vulgar, resepsi kelas atas seperti itu menggunakan kata-kata seperti itu. Tapi, itu benar-benar membumi. Wajah Giorgio Chavez membiru dan putih, dan dia sangat marah sehingga dia hampir tidak bisa melupakannya. Bukannya dia tidak ingin melakukannya, tetapi begitu dia melakukannya, dia akan kehilangan muka, tetapi jika dia tidak lakukan itu, orang akan menertawakannya karena Giorgio Chavez takut dengan perusuh lokal ini. Ini adalah pria yang tidak bermain sesuai aturan. Aiden Enzo, jangan gila. Aku putra kedua dari keluarga Chavez di ibu kota. Jika kamu menyinggung perasaanku, kamu akan menerima balas dendam paling gila. Dan Bikan di belakangmu juga akan menerima balas dendam paling gila dari keluarga Chavez kami. Giorgio Chavez berkata dengan marah. Hehe, apakah kamu takut? Apakah kamu tahu kamu menyesal? Giorgio Chavez mencibir, melihat ekspresi cemberut Aiden Enzo. Dia berpikir bahwa Aiden Enzo takut. Lagi pula, keluarga Chavez adalah keluarga sup yang tidak dapat disinggung oleh orang lain. Dia dapat menghapus Bikan dari Sanjiang hanya dengan beberapa klik jarinya. Begitu dia selesai berbicara, Aiden Enzo tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening pada Giorgio Chavez, seperti melihat seorang idiot. Tatapan dingin membuat yang terakhir bergetar. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Orang-orang di keluarga Chavez semuanya bodoh. Apakah pelajaran dari tahun itu tidak cukup? Setelah selesai berbicara, Aiden Enzo menendang dada dan perut Giorgio Chavez dengan berat menggunakan sepatu kulit hitamnya. Ledakan, Giorgio Chavez merasa seolah-olah dadanya dihantam keras oleh bulldozer, dan dia langsung terbang keluar. Seperti layang-layang yang patah, ia menabrak meja anggur dan berguling ke tanah. Wow, dia memuntahkan darah dalam sekali teguk, mulut dan hidungnya berbau darah. Tendangan Aiden Enzo langsung mematahkan 3 tulang rusuknya, bahkan melukai organ dalamnya. Tidak mungkin, dia ingat masa lalu yang tidak menyenangkan. Peristiwa terakhir ini terkait dengan Cynthia Reigo. Gila-gila, benar-benar gila. Aiden Enzo menendang tuan muda kedua yang terkenal dari keluarga Chavez sampai dia muntah darah, yang berarti Bikan dan keluarga Chavez tidak akan pernah bersama. Aiden Enzo berdiri tegak dan melirik Giorgio Chavez dengan dingin. Berkata, ingat, orang yang memukulmu hari ini disebut Aiden Enzo, dan dia tidak ada hubungannya dengan Bikan. Jika kamu ingin balas dendam, datang saja padaku. Jika kamu memberitahu aku bahwa kamu berani menyusahkan Bikan, aku akan menendang kamu sampai mati. Bahkan jika itu adalah keluarga Chavez di belakangmu, aku pasti tidak akan melepaskannya. Aiden Enzo tidak bodoh, dia secara alami memahami hubungannya, dan langsung menjauhkan diri dari Bikan. Giorgio Chavez menderita sakit dada yang parah, terutama dengan bau sakit dan darah saat bernafas. Dia menatap Aiden Enzo dengan mata terbuka lebar, wajahnya penuh ketegasan, dan dia berkata, kamu sedang mencari kematian. Mendengar ini, saat Pevita Lehnar tiba-tiba berdiri, dia keluar dan memberi isyarat kepada 2 anggota staf untuk membantu Giorgio Chavez turun dan mengirimnya ke rumah sakit. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas resepsi ini, jadi tentu saja dia tidak ingin membuat keributan besar. Alasan mengapa dia tidak berdiri sampai sekarang terutama karena dia ingin melihat bagaimana Aiden Enzo akan menyelesaikan masalah ini, atau dengan kata lain, dia ingin melihat seberapa besar kepercayaan diri Aiden Enzo. Kirim Tuan Chavez ke rumah sakit, Pevita Lehnar berkata dengan datar, ada 2 dari mereka. Kirim mereka juga. Dia melirik Edgar Digo dan Sirahi Warren di tanah, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. Aiden Enzo benar-benar tidak bermain kartu menurut akal sehat, dia memukul 3. Resepsi berlangsung seperti biasa, tetapi ketika hal seperti ini terjadi, semua orang tidak senang. Dapat dikatakan bahwa masing-masing memiliki niat. Mereka yang semula berencana membicarakan kerjasama dengan Bikan juga menjauh, dan penyambutan itu pada akhirnya berubah menjadi lelucon. Semua orang tahu bahwa Bikan akan mendapatkan balas dendam paling gila dari keluarga Chavez di ibu kota. Maka yang disebut obat anti kanker baru juga akan membingungkan. Resepsi malam ini, siapa penerima manfaat terbesar, tidak ada yang tahu, dan tidak ada yang berani terus terlibat. Karena sikap tuan muda kedua dari keluarga Chavez sangat jelas, Bikan akan menderita balas dendam terberat dari keluarga Chavez mereka. Memegang gelas anggur, Aiden Enzo berdiri di samping Vivian Low, mencicipi anggur dengan sembarangan, dan bertanya, sayang, apakah kamu tidak khawatir tentang balas dendam keluarga Chavez? Vivian Low mengerutkan kening, dan berkata,
lalu mengapa kamu masih ingin bertarung? Tidak menyenangkan melihatnya, dan cara dia melihatmu salah. Gumam Aiden Enzo. Vivian Low memberinya tatapan kosong, dan berkata, bagaimanapun keluarga Chavez ingin membalas dendam, aku, Vivian Low, akan mengikuti. Siapa yang menjadikanmu suamiku? Ini masalah besar, perusahaan tidak akan terbuka. Aku akan mengundurkan diri. Vivian Low sangat tidak berdaya, tapi dia tahu bahwa Aiden Enzo melakukannya karena dia mencintai dirinya. Aiden Enzo mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, mari kita jual sarapan bersama. Mimpi, kata Vivian Low dingin. Aiden Enzo berpikir sejenak, lalu tersenyum dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu khawatir, aku akan mengurus masalah ini. Kalau begitu aku sangat menantikannya. Setelah Vivian Low selesai berbicara, dia mengangkat gaun malamnya dan berjalan ke kamar mandi. Aiden Enzo memandangi punggung Vivian Low yang anggun, senyum lembut muncul di sudut matanya, dan diam-diam berkata, istriku, jangan khawatir, aku, Aiden Enzo, akan menghapus semua rintangan untukmu. Setelah selesai berbicara, dia meletakkan gelas anggurnya, meninggalkan ruang resepsi, menyatu dengan malam di rumah sakit rakyat kota Sanjiang, 3 ambulans yang menderu datang sekaligus, dan seluruh rumah sakit dalam kekacauan. Cepat, cepat, pergi dan beritahu dekan, putra kedua dari keluarga Chavez telah terluka parah. Direktur tipe kepala Mediterania berlari dari departemen ke pintu masuk rumah sakit. Bagaimana mungkin dia tidak terburu-buru, rumah sakit ini diinvestasikan oleh keluarga Chavez. Sekarang putra kedua dari keluarga Chavez telah dipukuli di kota Sanjiang, jika mereka sedikit lambat dalam merawatnya, seluruh rumah sakit akan ditutup. Sekelompok orang bergegas ke pintu masuk rumah sakit dengan tergesa-gesa, dan melihat Giorgio Chavez dibawa dan didorong dengan panik sampai ke ruang operasi. Di belakangnya adalah putra tertua dari keluarga Digo di Jinling. Tuhan, apa yang terjadi malam ini? Wajah pucat, dan seluruh tubuhnya gemetar. Wajah Giorgio Chavez pucat, dia mengertakkan gigi, dan berkata kepada bawahan yang berlari kencang, beritahu keluarga dan kirim beberapa orang. Saya ingin orang itu membayar harganya. Juga, jangan biarkan kakak laki-laki dan paman tahu tentang ini, siapapun jika Anda berani mengungkapkan rumor sekecil apapun, lemparkan ke laut. Ya, Tuan Muda Kedua. Melihat tuan muda keduanya didorong ke ruang operasi. Bawahan itu berbalik dan berlari keluar dari rumah sakit, meninggalkan 2 penjaga di pintu ruang operasi. Di ruang operasi, Giorgio Chavez sedang berbaring di meja operasi. Rasa sakit di dadanya membuatnya berkeringat dingin. Lampu pucat bersinar di wajahnya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan keindahan cahaya, dan pada saat yang sama menyulut kemarahan dan nafsu kebencian di hatinya. Dia bersumpah bahwa ketika dia keluar dari sini, dia akan menjungkirbalikkan seluruh kota Sanjiang, menyingkirkan Bikan dari Sanjiang, dan membuat wanita itu berlutut di depannya dan memohon belas kasihan. Lebih penting lagi, Anda harus membunuh pria bernama Aiden Enzo itu dengan tangan Anda sendiri. Pada saat ini, pintu ruang operasi perlahan didorong terbuka, dan seorang pria berbaju bedah biru dan bertopeng masuk. Giorgio Chavez merasa lega, dia akan menutup matanya, tetapi intuisi yang tiba-tiba membuatnya gemetar. Siapa kamu? Giorgio Chavez bertanya dengan kepala terangkat. Tuan Muda Chavez, saya kepala ahli bedah hari ini. Jangan khawatir, saya akan segera memberi Anda anestesi, kata suara sengau yang berat. Dengan olok-olok samar terdengar di ruang operasi, Giorgio Chavez sangat ketakutan sehingga jiwanya terbang keluar dari pikirannya. Apa yang terjadi? Apa kepala ahli bedah? Bukankah direktur rumah sakit ini yang melakukan operasi sendiri? Siapa kamu? Giorgio Chavez merasa ada yang tidak beres, dan menatap dokter yang perlahan melepas topengnya. Ketika dia melihat wajah orang lain, dia menarik napas tajam, dan dadanya terasa panas. Itu kamu. Kenapa kamu di sini? Dokter, dokter. Giorgio Chavez ketakutan dan berteriak putus asa, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa Aiden Enzo akan muncul di sini. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo memegang jarum di tangannya dan langsung menusukkannya ke paha Giorgio Chavez. Dengan cibiran di sudut mulutnya, dia berkata, jangan panik, itu hanya obat bius. Mendengar ini, kepala Giorgio Chavez berdengung, dan dia berjuang untuk turun dari meja operasi, berguling ke tanah, terdengar ledakan, dan pukulannya sangat keras sehingga dia hampir mengira dia sudah mati. Aiden Enzo duduk di bangku di sampingnya dengan acuh tak acuh,
menyilangkan kakinya dan meletakkan tangannya di tangannya. Dia memandang Georgios Chavez yang sedang merangkak menuju pintu dengan setengah tersenyum. Wajah Georgios Chavez pucat, matanya merah, dia mencengkeram dadanya, dan merangkak menuju pintu ruang operasi sedikit demi sedikit, berteriak dengan putus asa, "Dokter! Dokter, tolong!" Georgios Chavez mengulurkan tangannya yang pucat, dan dia bisa sampai di sana. Pintunya terkunci, dan efek anestesi tiba-tiba muncul. Dia langsung merasa anggota tubuhnya lemah, dia kehilangan kesadaran, dan kelopak matanya mulai terasa pusing. Ia terus berteriak dalam hati, "Jangan tidur, jangan tidur, tidur ini sudah berakhir." Aiden Enzo duduk di samping, melihat efek obat bius, hehe mencibir, menatap Georgios Chavez yang terbaring di tanah dan berkata, "Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati." Georgios Chavez tiba-tiba menarik napas. Udara dingin, dan dia sangat ketakutan sehingga dia hampir pingsan. "Berhenti berpura-pura mati, saatnya kita bicara." Aiden Enzo bertepuk tangan dan mengambil pisau bedah. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Aku adalah putra kedua dari keluarga Chavez di ibu kota, dan jika kamu melakukan ini, kamu akan menderita balas dendam tanpa akhir dari keluarga Chavez." Georgios Chavez benar-benar panik. Orang ini sama sekali bukan orang baik, saya benar-benar kehilangan pandangan. "Anda tidak perlu takut, Tuan Muda Chavez. Karena saya bisa berdiri di depan Anda, itu berarti saya masih memiliki beberapa keterampilan. Adapun keluarga Chavez Anda, bahkan mungkin tidak dianggap sebagai sampah di mata saya." Aiden Enzo berkata dengan dingin, memegang pisau bedah di ruangan itu bersinar dengan dingin, dan Georgios Chavez di meja operasi menggigil kaget. Dia meronta, pria di depannya hanyalah iblis. "Kamu, apa yang kamu inginkan?" Mendengar kata-kata Aiden Enzo, Georgios Chavez ketakutan. Mungkinkah pihak lain benar-benar memiliki sesuatu untuk diandalkan dan sama sekali tidak khawatir tentang balas dendam keluarga Chavez? Tapi tidak ada keluarga aristokrat yang bermarga Enzo di ibu kota. Jika ada, itu adalah keluarga kecil, jenis yang tidak bisa membuat gelombang sama sekali. Grup ibu kota Enzo, sekelompok hanya 100 miliar tidak perlu ditakuti untuk keluarga Chavez. "Tuan Muda Chavez, sekarang Anda adalah seekor ikan, dan saya adalah Dausu. Anda harus memikirkan kondisi yang akan saya katakan selanjutnya sebelum menjawab." Aiden Enzo tersenyum murahan. Melihat pisau bedah yang bersinar di tangan Aiden Enzo, Georgios Chavez merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Dia belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Ini bisa dikatakan sebagai rasa malu terbesarnya dalam 20 tahun terakhir. "Apa kondisimu?" Lagi pula, Georgios Chavez adalah putra dari keluarga bangsawan di ibu kota, dengan kesabaran dan temperamen yang luar biasa, bahkan saat ini, dia masih kuat dan tenang. Tidak buruk, seperti yang diharapkan dari seorang putra bangsawan dari ibu kota, hati seperti ini patut dipuji. Aiden Enzo tersenyum tanpa malu, "Ini sangat sederhana, saya ingin keluarga Chavez Anda keluar dari kota Sanjiang, dan harus tidak ada bayangan di sini." "Tidak mungkin, kamu sedang bermimpi." Georgios Chavez berteriak penuh semangat. Kota Sanjiang adalah kota pantai terencana dengan peluang pembangunan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keluarga Chavez telah merencanakan selama bertahun-tahun dan telah lama berada di kota Sanjiang. Akan sangat rugi jika mereka keluar dari kota Sanjiang. "Tuan Muda Chavez, aku yang sedang menegosiasikan persyaratan denganmu sekarang. Apakah sikapmu benar-benar baik?" gumam Aiden Enzo, dan sudut matanya menjadi dingin. Georgios Chavez menolak, dan berkata, "Vivian Low memintamu untuk datang. Aku tidak menyangka akan ada wanita yang begitu kuat di kota Sanjiang. Tapi jangan pikirkan itu, energi keluarga Chavez berada di luar imajinasimu. Keluar dari kota Sanjiang, sayang sekali. Ini mimpi, itu berarti tidak ada yang perlu dibicarakan." Aiden Enzo mengangkat bahu, dan pisau bedah di tangannya memotong dada Georgios Chavez tanpa ragu. Darah merah gelap menyembur keluar di sepanjang bilahnya. Dalam sekejap, pikiran Georgios Chavez menjadi kosong, dan sebaliknya dia berteriak, "Darah! Darah! Kamu adalah pembunuhan, kejahatan besar." Dia benar-benar kehilangan postur seorang putra bangsawan sebelumnya. Di bawah ancaman kematian, siapapun akan mengungkapkannya sifat sejati. Aiden Enzo mengangkat tangannya dan berkata dengan tenang, "Tuan Muda Chavez, menurut jumlah pendarahan dari sayatan, Anda masih punya waktu 5 menit untuk memikirkannya." 5 menit. Kepala Georgios Chavez berdengung dan dia tercengang, dia tidak pernah sedekat ini dengan kematian. Di masa lalu,
dia selalu mengatakan bahwa siapapun yang mati harus mati, tetapi hari ini benar-benar terbalik. Terbalik, semuanya terbalik. Giorgio Chavez tidak pernah diancam oleh orang lain, tapi sekarang, dia benar-benar merasakan bagaimana rasanya terancam. Kamu tidak bisa melakukan ini. Aku akan mati. Giorgio Chavez meraung. Cepat, panggil dokter. Aku sudah mati, dan kamu tidak bisa hidup. Dia tidak ingin mati, dia masih muda, dan dia adalah tuan muda kedua dari keluarga Chavez. Dia adalah kandidat paling kuat untuk mewarisi keluarga Chavez di masa depan. Dia, Giorgio Chavez, harus mati di tempat sekecil kota Sanjiang tanpa alasan yang jelas. Rasa sakit perut. Mengapa anestesi gagal? Mengapa? Aiden Enzo tersenyum dingin, memegang pisau bedah berdarah di tangannya, dan dengan lembut mengikuti perut Giorgio Chavez sampai ke jantungnya, dan berkata, Tuan Muda Chavez, apakah Anda belum memahami situasinya? Aiden Enzo mengangkat alisnya dan melihat waktu di jam dinding, dan berkata dengan senyum santai, 1/2 menit telah berlalu, dan ada 4,5 menit tersisa, 4 menit 20 detik. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda kedua yang bermartabat dari keluarga Chavez? Apa yang kamu ragukan? Ini adalah hidupmu sendiri, kamu harus memikirkannya dengan jelas. Mendengar kalimat ini, Giorgio Chavez benar-benar ketakutan, tapi dia tetap bertahan, melotot marah. Berkata, kamu sedang bermimpi. Tidak mungkin bagi keluarga Chavez untuk mundur dari kota Sanjiang. Jika aku mati, kamu juga akan mati. Kamu, istrimu, Jalang itu dan Bikan semuanya akan dikubur bersamaku. Aiden Enzo berkata, kecup bibirmu sampai rata. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan dingin, Neng, ini tidak tahu malu. Setelah selesai berbicara, pisau bedah Aiden Enzo langsung jatuh ke lengan Giorgio Chavez, dan suara klik dari bilah yang menyentuh tulang terdengar jelas. Ah! Teriak Giorgio Chavez, terengah-engah, melihat pisau bedah jatuh ke lengannya, dan kemudian menggosok tulangnya 2 kali, darah merah gelap tik, di sepanjang meja operasi seperti ini menetes di lantai seperti air mengalir. Gila, kamu gila, Giorgio Chavez memarahi dengan marah. Orang-orang tidak menyia-nyiakan masa muda mereka. Aiden Enzo berkata dengan datar, masih ada 2 menit. Seluruh tubuh Giorgio Chavez menegang ketika nadanya dingin, dan dia jelas merasakan dinginnya tubuh Aiden Enzo, dan tatapan itu. Pesta sama sekali tidak khawatir tentang bunuh diri. Ya, di mata Aiden Enzo, Giorgio Chavez adalah reptil. Oke, aku berjanji, keluarga Chavez akan mundur dari Sanjiang. Ketakutan, Giorgio Chavez mengertakkan gigi dan setuju. Aiden Enzo menunjukkan senyum puas, meletakkan pisau bedah, menyekat tangannya dan berkata, Hei, jika kamu tidak berjanji sebelumnya, ini sudah berakhir, jadi kamu tidak akan menumpahkan begitu banyak darah dengan sia-sia. Pil hitam, ayo makan ini dan ini akan berakhir. Giorgio Chavez kehilangan banyak darah saat ini, dan merasa sedikit pusing, tetapi dia juga tahu bahwa Aiden Enzo tidak memiliki niat baik, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, apa ini, aku tidak mau memakannya. Aiden Enzo mencubit mulut Giorgio Chavez dan menamparkan dadanya. Dia berteriak, membuka mulutnya, dan Aiden Enzo melemparkan pil hitam itu ke mulutnya. Aduh, Giorgio Chavez ingin muntah. Sayang sekali saya tidak bisa memuntahkannya, jadi dia hanya bisa menatap dengan marah dan bertanya, apa yang kamu berikan padaku? Giorgio Chavez tercengang, dia tidak percaya, ada hal seperti itu di dunia ini. Anda adalah seorang seniman bela diri. Tapi Aiden Enzo mengangkat bahu dan berkata, apakah kamu lupa apa yang dilakukan Bikan? Sebenarnya, ini bukan obat Bikan. Itu adalah pil obat tradisional Tiongkok yang dibeli Aiden Enzo dalam perjalanan ke sini. Itu hanya cara kecil untuk menakut-nakuti pemuda seperti Giorgio Chavez. Bikan, Giorgio Chavez panik, melihat Aiden Enzo berbalik dan meninggalkan ruang operasi. Dia berteriak, panggil dokter. Setelah meninggalkan rumah sakit, Aiden Enzo mengganti pakaiannya, melirik Dejan Lois yang sedang menunggu di pintu, dan bersiap untuk pergi. Tapi, tiba-tiba, dia berpapasan dengan sosok yang dikenalnya di pintu masuk rumah sakit. Julia Niar. Kenapa dia ada di sini? Apalagi selain Julia Niar, ada seorang wanita yang sangat cantik, hanya dengan satu pandangan akan membuat kebanyakan pria tenggelam. Wanita itu sedang berjalan di catwalk dan mengenakan congsam merah. Setiap cemberut dan senyuman dapat memikat semua makhluk hidup. Dia berjalan ke arah Aiden Enzo, mengerutkan bibir merahnya, menghembuskan napas, dan berkata, Tuan Enzo,
Halo, nama saya Poppy, dan akhirnya kita bertemu. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.